perbedaan di SAS 2021 ini dengan di SAS di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi operator atau sudah menjadi bendahara PPK, PPSPM di tahun-tahun sebelumnya, saya rasa mungkin tidak akan menemukan kesulitan atau hambatan yang berarti di pengoperasian di SAS 2021 ini, karena memang tidak ada banyak perubahan. Bukan tidak banyak, mungkin hanya kalaupun ada perubahannya, effortnya mungkin sangat minimal gitu ya, sangat-sangat minimal. Oke, sebelum kita masuk di sesi praktikum seperti biasa, mungkin akan ada sedikit yang perlu disampaikan oleh Pak Port selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Sumbawa Besar. Kepada Bapak Port, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sehat? Sehat harusnya ya. Oke, ini terima kasih banget nih sudah gabung sama kami di sini. Ini saya akan langsung mulai Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya saya mau mau cerita nih tentang sebelum mulai sih Mas. Jadi kemarin kan waktu di awal tuh kita cerita ini bakal banyak kegiatan kita nih sampai di bulan-bulan depan berikutnya. Nah ternyata memang kalau dilihat nih Mas nih, saya kebetulan sudah langsung aja nih Mas ya. Nah ini jadwal kita nih Mas, jadwal kita sampai dengan nanti bulan Desember. Sampai bulan Desember, Bapak Ibu sekalian nih kalau mungkin bisa dilihat ya di layar ya. Nah di layar ini kita bakal padat banget nih Mas, gitu. Jadi kemarin alhamdulillah di bulan Januari kita udah sosialisasi tentang langkah-langkah strategis ya. Di bulan Januari, kemudian kita sempat bincang sore juga ya terkait ketua PSPM di bulan Februari sama saya. Kemudian kemarin di pekan lalu di tanggal 25 kita ada refreshment terkait tamu ini juga di admin. Terus kemarin banget nih Mas, kami juga ngadain acara Mas, gitu. Ngadain acara terkait dengan sakti, kemudian revisi dan IKPA juga. Nah hari ini nih rencananya memang tadinya mau kita bagi dua Mas ya, PPK sendiri ke SPM gitu. Tapi ternyata sakti itu implementasinya udah mau mulai nih Bapak Ibu sekalian nih. Jadi kita harus mulai siap-siap nih gitu. Akhirnya hari ini paksa kita gabung nih Mas. Jadi antara PPK sama PSPM kita gabung. Jadi supaya kita bisa segera nih lari untuk ngejar sakti. Karena sakti ini udah di depan mata banget. Jadi mumpung masih pagi gitu loh. Bahasa Jakarta itu mumpung masih pagi, masih dini banget di bulan Maret ini. Kita siap-siap nih buat nanti persiapan sakti di tahun depan gitu, karena nanti pasti banyak prosesnya. Nah jadi ini bulan Maret kita gabungkan. Nanti juga terkait sakti itu sendiri mungkin minggu depan karena ada libur, mungkin ada yang cuti pulang gitu, mungkin kita liburkan dulu minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi nih, mungkin tanggal berapa tuh, tanggal 15 mungkin ya, 15-16 itu kita akan mulai lari lagi nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan adakan kenalan sakti, kemudian juga kita akan mulai sosialisasi pendaftaran pengguna sakti Mas. Ini dalam rangka pelatihan sakti. Jadi nanti kita akan jelaskan role-nya sakti itu ada apa aja sih gitu kan, dari ada admin, ada penganggaran, kemudian pelaksanaan itu ada bendahara, ada PPK di sana, kemudian ada PSPM itu akan kita mulai di bulan Maret, insya Allah di tanggal 15 itu ya. Nah kemudian juga cabut ini udah 2 bulan kita nggak ngisi nih, Januari Februari. Jadi akan kita mulai ingatkan lagi ke Bapak Ibu sekalian di bulan Maret, mudah-mudahan di minggu yang sama. Jadi mohon maaf nih di tanggal 15 kita harus suntik lagi gitu kan untuk cabut. Kemudian juga di akhir bulan rencananya kita udah mulai gerak lagi Mas ya, marketplace gitu kan, DigiPay. Jadi DigiPay ini jadi salah satu bentuk kemarin kita kan ngomongin di LLAT itu ada, kita bahas marketplace kan saya punya satu ya gitu kan. Nah jadi nanti kita lebih drill lagi nih, lebih dalam lagi nih, karena kita ingin marketplace di NTB ini khususnya di Sumbawa ini bisa lebih bergairah lagi lah gitu kan. Nah kemudian
di bulan April kita jadwalkan revisi, walaupun kemarin sudah sama tanggal, cuma kan lebih kita lebih dalam lagi, lebih dalam karena apa? Karena ini IKPA ini paling banyak nih Mas di sini, Mas. Ini paling banyak rencana yang meleset di sini. Karena kan sebenarnya kita sih mau masukin triwulan 1 ya udahlah, triwulan 1 kita rilis dulu. Mulai triwulan 2 nih kita mulai beresin lagi nih terkait dengan revisi halaman 3 DIPA. Kita coba beresin sedikit-sedikit supaya nilai IPA kita di bagian itu juga lebih bagus lah daripada tahun sebelumnya. Itu harapan kami. Nah, kemudian di April juga kita akan adakan nih, April ini kayaknya udah mulai puasa ya. Iya, benar. Udah mulai puasa ini. Sebelum puasa kita FGD dulu, fokus group discussion terkait sakti. Jadi nanti kita akan undang memang bagian dari kita ini untuk beberapa sakti mungkin offline. Ini gimana nih? Karena kan setahu saya itu eselon 1 Bapak Ibu sekalian itu sudah disuratin nih dari kantor pusat kami, eselon 1-nya sudah berkoordinasi terkait dengan sakti ini. Jadi sudah bersurat yang terkait dengan sakti, persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh eselon 1, kemudian gimana support sampai dengan level sakti di bawah itu seperti apa, itu sudah disurati. Nanti kita di bulan April sebelum puasa kita akan ada FGD sakti. Nah, habis itu kita libur tuh. Ya. Biar kita fokus, karena biasanya kan tahu sendiri lah bulan April itu kan akan banyak jam kerja juga berkurang, terus volume transaksi biasanya juga naik ya gitu kan bulan puasa ini sampai Lebaran. Nah, nanti setelah itu kita akan mulai lagi nih habis Lebaran. Nah, jadi setelah FGD pertama tadi sebelum puasa, kita harapkan di internal Satker sudah mulai lihat tuh potensi-potensi apa aja sih yang kurang di mereka. Jadi apakah komputernya kurang nih, internet kita kurang nih, kita butuh support dari eselon 1 gitu. Nanti eselon 1 dan Satker di bawah itu akan berkoordinasi secara internal. Gitu. Nanti setelah diskusi internal di bulan Mei setelah Lebaran insyaallah, nah kita akan mulai nanya lagi nih, FGD lagi siapa? Gimana nih, Bapak Ibu sekalian udah siap belum nih dengan sakti? Nah, itu di bulan Mei insyaallah. Kemudian sambil nyiapin di sakti di level Satker, kita ingetin lagi nih. Nah, nih Japung kita refresh lagi di bulan Juni. Kemudian kompetensi PPK dan PPS-FPM. Nah, ini juga masuk di sini adalah sertifikatnya, Mas. Nah, sertifikasinya ini, jadi kita tuh kemarin di awal tahun ini kita diinformasikan bahwasanya ada 86 PPK PPSPM kita tuh yang belum bersertifikat di Satker nih ya. Nah, itu gimana di semester 1 ini kita tuh harus 15% dari 86 dan tambahan di 2021 ini itu sudah bersertifikat. Nah, di akhir Desember sampai dengan Desember kan dia mulai awal nih, kita 15% bisa tercapai di sini. Itu sekitar 30 atau 40% dari total PPK PPSPM yang ada di Satker kita ini mulai terjadi Bapak Ibu sekalian mitra kami itu sudah tersertifikat PPK PPSPM. Gitu kan. Nah, ini juga nanti kita lihat nanti. Ada juga kan mereka yang cuma konversi. Nah, itu konversi nanti tinggal mengajukan dengan sertifikat pelatihan tuh yang PPK, kemudian barang dan jasa, gitu, kemudian juga penagihan dan lain-lain itu bisa mulai melakukan sertifikatnya, gitu. Karena itu nggak ada atas dan lain-lain, hanya konversi saja. Nah, kemudian berikutnya di bulan Juni nih, nah Mas nih, RPA, review pelaksanaan anggaran. Nanti balik lagi nih, pelaksanaan anggaran 2000 untuk semester 1 ini capaiannya seperti apa? Nanti akan kita review bareng-bareng. Gitu kan. Nanti di sepanjang semester 1 ini bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran kerja. Nah, betul banget. Nah, itu jadi nanti kita akan review nih, mana aja di KPPN sebuah besar nih yang kurang, mana yang perlu kita mungkin berikan pembinaan yang lebih intensif lagi. Nanti dilihat dari IKPA yang di semester 1 nanti kita akan bikin RPA itu buat sampai Juni masih banyak banget kan. Gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat nih sama kami nih, gitu kan. Nah, kemudian Juli, nah Bapak Ibu nih yang tadi user sudah didaftarkan di bulan Maret, mudah-mudahan juga nggak ada perubahan formasi di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Mulai bulan Juli sampai Oktober kita intensif, Mas. Kita akan adakan pelatihan yang lebih intens karena betul. Sebelum modul, Mas ya? Sebelum masuk ke modul ya, kita kan
telaah per modul Pak. Ya. Per modul kita telaah, jadi bagaimana nanti, karena mungkin bagi beberapa satuan kerja ini mungkin akan suatu hal yang baru banget, sangat betul. baru, jadi mungkin nanti kami akan berikan jadi nanti mohon jangan bosan-bosan kalau kami adakan panggilan entah itu melalui Zoom, online atau offline gitu Pak terkait dengan pelatihan sakti, karena memang pada dasarnya sakti ini terdiri dari beberapa modul mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban Pak, sampai dengan LPJ gitu. Mungkin nanti saya minta tolong nih buat Satker, kan kita ada 2 kabupaten Mas ya. Iya. Mana Sumbawa Barat, mungkin nanti pas fase pelatihan ini bisa jadi mungkin kita jadwalkan ya. Kita akan untuk satker yang di KSB, dan mungkin nanti minta tolong disediakan kalau bisa perelaan dan kesediaannya untuk menyediakan tempat gitu ya. Jadi nanti satker yang di KSB itu bisa kita kumpulkan di satu tempat, waktu yang bersamaan. Saya juga harapan saya mudah-mudahan nih vaksin juga udah semua PNS, jadi kita bisa offline, karena kan pembelajaran online kadang ya benar rasakan gitu. Karena kalau online itu di kantor tuh ya ada aja yang ganggu, gitu kan. Ada lagi tugas, terus penugasan dan lain-lain yang kita juga ya sehari-hari seperti itulah kita rasakan sama. Itu mungkin biar lebih intensif, mungkin nanti kita akan adakan pelatihan saktinya offline mudah-mudahan. Untuk KSB kita siapkan tempat tersebut, kalau di Sumbawa kan insya Allah di sini bisa ya. Oke, kemudian udah pasti nanti Oktober selesai Bapak Ibu pelatihan LRAT. Wah, udah akhir tahun aja di Oktober gitu kan. Oktober itu masih Oktober, November, Desember itu udah LRAT lagi tuh. Setiap tahun seperti itu, gitu masih setiap tahun. Jadi Oktober kita akan ada langkah-langkah akhir tahun di Oktober. Nah, kemudian November baik lagi nih LRAT. Jadi ya mohon maaf lagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lagi sibuk-sibuknya di November ini realisasi ini kita kejar nih, ya. 90%, 90%, 100% kalau bisa gitu kan. Nah ini ada lagi koordinasi. Jadi setelah pelatihan nih Mas, 3 bulan kita ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan gitu kan. Itu nanti November usernya siap ya, gitu, posisi masing-masing udah oke ya gitu. Nah nanti endingnya adalah di Desember ini gaji bulan Januari. Nah Januari 2022 full sudah harus menggunakan aplikasi. Nanti selesai nggak? Belum. Nanti 2022 nih Bapak Ibu sekalian ada migrasi saldo Mas. Gitu, nanti migrasi saldo ya untuk pelaporannya ya, untuk aset dan lain-lain persediaan itu nanti mungkin di bulan Maret juga, tapi 2022. Jadi kita mulai itu nanti mulai Desember itu kita akan gaji itu sudah tidak menggunakan sastra lagi, udah nggak pakai ISPM lagi berarti ya, otomatis seperti itu. Atau nanti mulai pakai sakti di bulan Desember. Nah Desember juga nih Mas, balik lagi. Benar. Lagi, tapi untuk yang semester 2. Jadi di semester 1 kita lihat ada nggak progres perkembangan pelaksanaan anggaran Bapak Ibu dari semester 1 ke semester 2 gitu. Nah, jadi semester 1 kemarin kita lakukan pembinaan terhadap satuan kerja yang memang dirasa perlu untuk peningkatan intensifikasi pembinaan. Nah, kita lihat lagi tuh, berhasil nggak? Ada nggak peningkatan kinerja pelaksanaan anggarannya dari sisi IPA-nya itu? Jadi kalau memang berhasil, ya berarti memang kita akan di tahun selanjutnya di 2022 kita mitigasi lagi. Apa masih kita akan lanjutkan atau kita coba dengan metode yang lebih yang lain lagi gitu Pak. Jadi mudah-mudahan yang sudah kita perbaiki tidak terulang kembali. Oke, ini untuk jadwal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga nggak kalau itu pusing duluan gitu, padat banget, sedangkan aktivitas sehari-hari juga nggak sedikit gitu. Nah itu mudah-mudahan tetap semangat. Kolaborasi kita, saya juga terima kasih apresiasi Bapak Ibu sekalian yang nggak bosan-bosan nih mendengarkan kami gitu dalam rangka peningkatan kualitas data, apalagi kondisi lebih seperti ini. Masih pandemi seperti ini kita butuh koordinasi yang lebih bagus lagi. Oke, ini untuk jadwal, sekilas jadwal Bapak Ibu sekalian. Ini saya sih cuma ngingetin dikit aja gitu kan. Ini terkait dengan Pemda 190 ini, terkait dengan kan topik kita hari ini PPK itu. Ini apa sih PPK itu? Bapak Ibu pasti sudah hafal di luar kepala gitu saya rasa. PPK ini kalau bisa dilihat adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan anggaran atau PPA untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas bidang PPK. Jadi di luar yaitu Presiden PPK. Oke. Nah
tugasnya ngapain aja sih PPK itu? Banyak banget, Bapak Ibu bisa baca sendiri di PMK 190. Yang pasti nanti apa yang dituliskan di sini itu kan ada dua ya, ada fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Itu kita lihat di kompetensinya. Nah, yang bisa kita misalnya kayak merencanakan pelaksanaan kegiatan dan RPD. Otomatis RPD ada kan di PPK, di aplikasi sudah siap. Menjadi tanahnya. Betul. Jadi saya nanti akan melihat di sini bahwasanya, nah, apa kayak ini pasti pakai aplikasi ini. Nah, membuat dan menandatangani SPP dan dokumen itu kan dikeluarkan oleh digital ya, oleh aplikasi SaaS. Nah, itu jadi dari tugas-tugas ini banyak fungsi ada fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Yang pelaksanaan nanti akan disupport lebih lanjut dengan aplikasi SaaS itu. Gitu. Nah, tugas lainnya ngapain gitu kan? Nah, ini kalau biasa terkait dengan pengadaan, kemudian bagian pembayaran berdasarkan prestasi, progres pekerjaannya seperti apa, kemudian ketepatan jangka waktu. Nah, ini juga kalau nggak salah, ini ada juga poin IPA juga Mas. Kalau ini penyelesaian tagihan sebenarnya itu ada poin terkait dengan bagian dari IPA itu sendiri. Nah, kemudian apa sih PPSPM? Nah, ini sudah dijelaskan. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA-KPA, baik lagi kuasa pengundangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran. Otomatis yang disampaikan oleh PPK dong, gitu kan. Nanti PPSPM, PPK, PPSPM. Dan dia akan menerbitkan perintah pembayaran. Ini tugasnya si PPSPM. Nah, nanti sama juga, SAS juga ya, tapi beda modul. Nah, ini di sini kerjanya ya banyak sih, gitu, sedikit. Menguji kebenarannya, kemudian menerbitkan SPM baik lagi. Nah, ini yang pakai sistem aplikasi di sini. Di sini juga membagikan ya, given ya, kalau dia terkait dengan SPP yang common, ya dia cuma meneruskan aja ya dari fungsinya. Nah, kemudian yang paling penting nih, yang kita coba, makanya kemarin kita bicarakan nih, bincang sore itu, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen tadi. Nah, ini baik lagi nih saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa dicoba nih treatmentnya. Jadi kalau bisa di PC Bapak Ibu sekalian nih, saya juga ingetin aja Mas ya, bagian dari kecil untuk mitigasi resikonya. Kalau bisa ada printer SPDF, gitu. Jadi pada saat SPM itu jadi, Mas, jadi sebelum itu dicetak, dipendekkan dulu, gitu. Jadi kan kita ngerti nih barcode-nya harus sama ya, gitu loh. Paling enggak mitigasi awal pada saat SPM itu mau dicetak, gitu. Paling nggak dipendekkan dulu sebelum ditandatangani, gitu kan. Dipendekkan pakai aplikasi aja, tuh ada printer PDF kayak Primo, kayak Nitro atau apa itu banyak lah. Itu kan sudah banyak yang betul bisa diperoleh secara gratis. Ya, dan Indus juga kalau nggak salah sudah menyiapkan terkait printer PDF ini. Nah, jadi di sini, nah selain itu ada juga nih di PMK 50 terkait dengan standar kompetensi PPK dan PPSPM. Itu diatur di sana, diatur. Nah, yang sebentar lainnya ada kompetensi-kompetensi yang diturunkan dari aturan PMK 190 itu seperti ini nih. Ada yang perencanaan, fungsi perencanaan PPK tadi Mas, ada juga fungsi pelaksanaan nih. Nah, jadi nanti kalau uji kompetensi ini, kalau ujian beneran Mas, PPK itu ujiannya ini. Yang akan diujikan gitu, bikin HPS, bikin spesifikasi teknis, gitu kan. Kemudian melakukan pelaksanaan dan barang atau kelola gitu. Terus juga ini nih pakai aplikasi lagi nih Mas, menyampaikan perjanjian kontrak yang dilakukan kepada kuasa bun. Masuk IPA lagi Mas ya. IPA hari maksimal 5 hari kerja. Lambat 5 hari itu banget. Jadi bisa dibilang ya fungsi-fungsi ini akan disupport sama aplikasi. Walaupun nanti sekarang mungkin SAS, besok ya kayak sakti gitu. Di sini ada di sini. Nah, kemudian juga terkait dengan PPK sendiri itu menerbitkan surat permintaan pembayaran SPP ini pakai aplikasi lagi gitu kan. Nah, ini jadi kompetensi-kompetensi ini banyak yang disupport dengan menggunakan aplikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kemudian untuk PPSPM apa? Gitu. Ada 3 kompetensi terkait dengan uji kompetensi terkait dengan PPSPM. Nah, salah satu bagiannya terkait dengan aplikasi adalah dia menerbitkan surat perintah pembayaran, gitu, surat SPP.
referensi ini akan diujikan juga gitu kan pada saat uji kompetensi. Nah, selain menguji dokumen, kemudian juga membebankan tagihan. Nah, ini terkait tadi saya sudah cerita tentang pengertian PPK PPSPM, kemudian tugas dan undangnya seperti apa, terus kompetensinya kayak apa sih gitu di PMK 50. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Sebenarnya di modul PPK itu ada 2 role. Kemarin di admin Bapak Ibu sekarang masih ingat di minggu lalu, itu di admin itu kita ngebagi pengguna user. User itu ada buat admin sendiri, ada nanti bisa buat untuk PPK, kemudian buat PPSPM juga buat bendahara. Itu bisa dibuat. Nah, untuk modul PPK sendiri, kalau kemarin mungkin ingat ada yang namanya supplier. Supplier itu di admin ada. Nah, ternyata di PPK sendiri disiapin juga tuh. Jadi Bapak Ibu yang pertama itu yang paling pokok-pokok yang saya lihat di sini itu supplier. Jadi PPK itu bisa bikin supplier, gitu kan. Jadi nggak perlu admin, lewat PPK juga bisa. Gitu. RUH ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, RUH surat perintah bayar. Untuk nanti perintah ke bendahara, SPBY. Nah, bisa RUH juga dan bisa cetak. Kemudian si PPK tuh bisa bikin kontrak. Ya, kontrak nanti ya, jenisnya bisa dibagi tuh, mana yang sekali bayar, mana yang pakai termin, mana yang multi years gitu kan. Gimana kalau satu kontrak ada lebih dari satu cara tarik. Nah, misalnya pakai kalau sekarang itu rupiah murni dengan SBSN, gitu. Rupiah murni atau pakai pembiayaan pendahuluan PP, gitu. Itu nanti bisa dilihat di situ. Nah, kemudian pastinya karena PPK dia bisa buat SPP. Nah, itu. Jadi selain udah bikin supplier, bikin kontrak, pasti bikin SPP. Gitu kan, supplier dipakai kontrak nanti buat dasar pembayaran pakai SPP. Ada juga di situ RUH PPNPN yang juga diatur nanti di modul PPK. Nah, yang paling juga nih capaian output. Capaian output juga ada di modul PPK. Jadi nanti ini aja banyak banget ya. Nah, yang penanganannya PPK, tapi usernya saya lihat bisa berbeda itu adalah RUH rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD bulanan. Dia pakai usernya RPD Mas ya, RPD. Itu nanti ini semuanya ada yang sudah saya ceritakan tadi di awal di kompetensi. Ini semuanya akan disediakan di aplikasinya seperti ini. Nah, ini untuk PPK Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian untuk PPSPM, nah ini apa nih? Catat, hapus sama ini hapus sama ubah catat data ya. Karena di SPM ini setahu saya dia nggak bisa, dia cuma bisa rekam, tapi bukan untuk ya misalnya kayak mobile. Dia meneruskan aja dari SPP. Jadi makanya di sini CBN-nya catat, data, hapus SPM yang dibuat oleh si PPK tadi gitu, di modul PPK. Yang kedua RUH-SPM-nya terkait dengan pengembalian atau pengesahan ya. Pengesahan itu di sini MPLBG juga dimasuk di situ ya. Jadi ini bisa untuk proses tadi. Kemudian RPD harian nih juga ada di sini ya. RPD harian juga ada di SPM. Kemudian dispensasi. Nah ini juga baru juga nih Mas. Kita juga nanti dispensasi di aturan yang baru itu kalau sebelumnya saya itu 1 miliar 5 hari ya. Terus di atas 5 miliar terus 10 hari, sekarang jadinya 5 miliar, itu disampaikan minimal 3 hari sebelumnya. 3 hari kerja, itu sudah disampaikan ke KPPN. Ini yang baru juga, jadi dispensasi juga ada di modul SPM. Yang terakhir, nah ini dia, transfer SPM ke KPPN, itu utamanya. Jadi setelah SPM-nya jadi, udah di pembayaran udah benar, tagihannya udah oke, gitu. Nah, sekarang renkasnya juga kalau di bawah 5 miliar ya aman, langsung aja, nggak usah pakai renkas. Nah, kemudian baru proses terakhirnya adalah transfer SPM ke KPPN. Nah, ini nanti di sini dikasih PIN KPSPM, habis itu nanti betul SPM. Nah, jadi prosesnya seperti itu Bapak ya. Jadi dari PPK tadi kita lihat menunya di SPM seperti ini, akhirnya sudah. Jadi nanti Mas Taufik akan menjelaskan dengan lebih detail lagi, saya rasa. Jadi kalau ada yang nggak paham ditanyain. Jadi kalau misalnya renkas itu kayak apa sih Pak? Gitu, saya kayaknya nggak pernah bikin renkas gitu kan. Itu buat apa sih gitu nanti? Mungkin minta tolong Mas Taufik untuk
dijelaskan. Saya rasa itu dari saya, Mas Taufik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti penjelasan saya. Selanjutnya Mas Taufik untuk memandu acara ini berikutnya dengan praktek ya. Oke, silakan Mas. Ya. Oke, terima kasih Pak Ford. Tadi telah memberikan semacam gambaran Bapak Ibu ya terkait dengan SAS khususnya di menu PPK dan di menu PPSPM. Selain itu tadi ada juga gambaran terkait dengan timeline-nya, timeline rencana kegiatan kita di sepanjang tahun 2021, khususnya persiapan kita dalam implementasi Sakti, karena memang Sakti ini akan kita mulai pakai khususnya di gaji Januari 2022. Dan begitupun nanti di proses migrasi, sudah ada jadwalnya Pak migrasinya? Belum ya? Kita pastikan dulu Satker siap. Ya. Ready untuk mulai dari usernya, persiapan user baik itu PPK, KPA, PPSPM, bendahara, karena secara garis besar Sakti itu mirip dengan SAS ya. Cuma memang lebih, kalau SAS kemarin yang sekarang kita terima, yang kita kelola ini, itu database-nya itu bisa ke Satker. Sekarang database-nya nanti akan terpusat. Jadi Satker cuma model internet doang ya? Iya, jadi makanya tadi akan ada surat ke salah satu Bapak Ibu sekalian terkait dengan dukungannya, khususnya memang dukungan jaringan. Betul. Karena memang kalau SAS ini masih standalone ya Pak ya, dari menjadi servernya atau database-nya itu masih di atau komputer Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau untuk Sakti datanya itu sudah terpusat, jadi memang dukungan jaringan itu sangat memiliki peran yang sangat signifikan, sangat dominan lah untuk jaringan internet itu. Ini yang baru juga nanti OTP Mas. Oh ya, OTP itu. OTP. Atau mau diterangkan kita terkait dengan OTP? OTP itu kalau one time password ya. Jadi kalau sekarang PPSPM itu masukin ini sama ya. PIN ya. Sama terus gitu. PIN. Kalau nanti di Sakti enggak Pak, Bu. Jadi waktu mau kirim dokumen ke KPPN, ya online ya, lewat ISPM ya. gitu kan, langsung online data yang masuk ke KPPN. Bapak Ibu sekalian tuh baik PPK, misalnya kayak supplier nih ya. Supplier kalau sekarang kan PPSPM aja nih, supplier sama kontrak langsung dikirim aja ke KPPN gitu. Benar sekali. Nah, nanti Sakti enggak. Ya. Nanti tetap. Jadi setiap mau kirim supplier, misalkan, atau ada perubahan, update, nah itu nanti PPK akan masukin PIN. Nanti ada kontrak baru, masukin PIN, gitu kan. Itu SPM udah pasti. Jadi one time password ini nanti, password itu akan dikirimkan langsung ke handphone Bapak Ibu, entah baik itu PPK, PPSPM maupun KPA yang didaftarkan di KPPN. Ya. Jadi Mas, ya 6 digit. Berapa menit? 5 menit. Jadi itu mirip dengan OTP yang biasa kalau mungkin Bapak Ibu bertransaksi di kartu kredit. Itu kan biasa kan ada password yang masuk ke HP notifikasi berupa SMS 6 digit yang harus dipakai kurang maksimal 5 menit. Jadi nanti itu OTP itu yang akan sebagai pengganti PIN. PIN entah itu untuk supplier, kontrak, ataupun untuk PPK maupun PPSPM dalam pengajuan SP-nya ke KPPN. Itu nanti kita akan punya sisi tersendiri ya. Kita akan punya sisi tersendiri, baik itu di bulan Maret atau di Juli, Oktober. Nah, itu kita akan banyak pelatihan. Tapi kami sih berharapnya tadi dukungannya Pak Fordian, dukungan dari khususnya mungkin dari teman-teman yang ada di KSP, mungkin kita dukungan biar tempat lah. Jadi satu kegiatan, satu waktu kita bisa fokus sama-sama. Kalau untuk teman-teman di Kabupaten Sumbawa mungkin bisa kita akomodir di KPPN Sumbawa. Jauh soal dari KSP. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi. Oke, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi,
modul SAS 2021 khususnya modul PPK dan PPSPM ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau bisa kita samakan hampir sama di 2021 ini dengan di 2020. Yang berbeda itu mungkin tampilannya, interface-nya aja Bapak Ibu. Kemarin mungkin warnanya apa, sekarang warnanya jadi biru untuk PPK, untuk PPSPM jadi merah gitu. Tapi secara prinsipal tidak ada perubahan Bapak Ibu, mulai dari alurnya, pilihan-pilihan menunya. Itu, nah ini contoh kita mulai di modul PPK Bapak Ibu. Di modul PPK ini saya gambaran dulu Bapak Ibu ya sebelum kita masuk ke praktikum di PPK ini. Tapi sebelumnya saya mau nanya, apa di sini ada yang baru ya Bapak Ibu ya? Baru pegang mengoperasikan SAS atau sudah ekspor atau muka-muka lama semua ini? Saya rasa kayaknya masih orang-orang lama semuanya karena dari selama saya sebagai fungsional kayaknya ada sih yang bertanya terkait dengan SAS ini, tapi kebanyakan kayaknya sudah pada mengerti Pak. Pertanyaannya mungkin lebih ke hal-hal yang memang barulah di SAS 2021 ini. Nah, jadi di SAS 2021 ini ada beberapa menu Bapak Ibu ya, ada pagu kontrak, SPP, monitoring, referensi, konfirmasi, PPNPN, FPD. Tadi ini sempat dijelaskan oleh Pak Ford di pengantarnya. Untuk di menu pagu dan kontrak sendiri ada tayang pagu, RUA kontrak, capaian output. Nah ini mungkin yang baru, mungkin capaian output, Pak. Maksudnya bukan hal yang baru menunya, cuma kita mulai terapkan lah, kita lebih terapkan secara ketat di tahun 2021 ini. Nanti akan ada sesinya di minggu ketiga Maret ya Bapak Ibu, kita akan ada sesi terkait dengan capaian output ini. Oke, selanjutnya ada menu SPP, ada RUH, rekam, ubah, hapus, ada cetak, ada transfer ADK SPP, RUH SPBY, surat permintaan perintah, surat perintah bayar, ada cetak SPBY, perbaikan, kemudian RUH SPP langsung kontraktual detail, ini masih sama, monitoring juga sama Bapak Ibu, referensi, data konfirmasi, oke, masih sama. Nah, PPNPN ini ada beberapa submenu lagi Bapak Ibu ya. Ada submenu input data, ada cetak, ada referensi, ada lembur, ada utility. Nanti satu persatu kita akan kupas ya Bapak Ibu ya. Sama juga RPD hariannya. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ford tadi ini terkait dengan adanya perubahan aturan ya Pak Ford ya. Ada perubahan yang tadinya 3 miliar, sekarang menjadi 5 miliar. Jadi 5 miliar sampai ke atas. Itu nanti akan ada pembagian-pembagiannya jadi 5 miliar sampai dengan 500 miliar ya kalau nggak salah ya. Itu sampai dengan 3 hari. Begitupun 500 miliar ke atas nanti akan ada. Nah, terus lainnya saya rasa sama Bapak Ibu, menu-menunya tidak ada perubahan. Cuma tampilannya. Kita masuk ke ini sekelas dulu Bapak Ibu ya, ke modul PPSPM. Menunya ada sama, pagu, SPM, monitoring, referensi. Nah ini mungkin yang kalau di modul PPSPM mungkin intinya ada di sini. Jadi ada mulai dari catat, batal, dan hapus SPM. Jadi yang dihasilkan oleh PPK tadi di modul PPK akan di Bapak Ibu catat, mau dicatat, mau dibatalkan, atau mau dihapus SPM-nya. Jadi menu di atas ini terusan dari aplikasi modul PPK. Terus tadi ya ada RUA SPM itu khusus untuk SPM khusus, artinya seperti pengembangan pengesahan hibah, SPM dummy. SPM dummy ini terkait dengan SPM retur ya. SPM retur ini, jadi Bapak Ibu kalau ada retur untuk SPM perbaikan suppliernya itu bisa menggunakan menu RUH SPM dummy. SPM dummy ini maksudnya perbaikan dari supplier itu sendiri tanpa membebani anggaran Bapak Ibu sekalian. Jadi biasa menggunakan nominalnya itu Rp1. Ya, Rp1. Jadi jangan nanti Bapak Ibu berpikir anggaran Bapak Ibu akan
potong Rp1 sebesar nilai SPM dummy itu tidak akan terpotong Bapak Ibu, karena yang diambil memang cuma data suppliernya aja Bapak Ibu. Begitu, selanjutnya monitoring masih sama, referensi 1, referensi 2, tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. RPD harian, nah ini yang terkait dengan RPD yang ringkas ya, harian yang saya rasa nanti kita prakteknya langsung Bapak Ibu sekalian ya. Nanti begitupun. Nah, ini mungkin yang banyak sering pertanyaannya terkait dengan modul KKP. Baik itu permohonan ke KPPN, terus cara menginput surat persetujuan dari KPPN. Nah, itu nanti kita akan bahas. Utility, ya ini utility untuk menu transfer ke KPPN-nya Bapak Ibu. Nanti setelah ini baru Bapak Ibu inject PIN PPSPM-nya, kemudian Bapak Ibu upload ke ESPM untuk diterima teman-teman front office di KPPN. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sekilas ya pokoknya jelas terkait dengan gambaran menu-menu yang ada di modul PPK dan di modul PPSPM. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemarin kita sudah praktek yang minggu lalu terkait dengan modul admin, bagaimana kita membuat user, baik itu user PPK, user KPI, user PPSPM, maupun user bendahara pengeluaran. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk mempraktekkan apa yang saya rasa mungkin Bapak Ibu akan banyak temukan atau bahkan banyak Bapak Ibu lakukan di menu modul PPK ini. Mungkin yang pertama mungkin itu RUH kontrak ya. Ini modul menu ini pasti akan Bapak Ibu sering gunakan bagi Bapak Ibu yang memiliki nilai pagu yang besar itu, transaksi yang besar itu, di atas 50 juta itu. Nah, jadi pasti akan ada RUH kontraknya. Nah, kita akan lihat coba Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, mungkin bisa nanti chat di situ ya Pak. Bisa. Nah, di chat box itu nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, nanti kita bahas satu persatu sambil jalan, karena ini akan panjang ini kayaknya ini. Akan panjang, cuma saya tidak akan terlalu detail Bapak Ibu ya, karena saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa dan orang-orangnya memang sudah expert, sudah sama dari tahun sebelumnya. Kalaupun nanti ada masalah, Bapak Ibu bisa langsung ketik aja di chat box, nanti kita langsung bahas satu persatu gitu ya. Jadi kita coba rekam Bapak Ibu ya, kita coba rekam kontrak. Ini sama, kita pilih dokumen, nomor kontraknya. Nah, terkait dengan kode supplier ini, Bapak Ibu sudah rekam di menu modul admin ya, seperti yang kemarin minggu lalu kami contohkan ya, bagaimana Bapak Ibu merekam supplier, entah itu supplier 01 untuk bendahara itu sendiri, terus 03 untuk para 02 untuk penyedia barang dan jasa atau rekanan, 03 untuk para pegawai, 06 untuk PPNPN, karena itu yang paling sering digunakan ya. Oke, Bapak Ibu tinggal memilih nanti sesuai dengan supplier yang Bapak Ibu kendaki dengan catatan telah diinput sebelumnya di modul admin. Oke, nilai kontrak kita ambil sampel aja Bapak Ibu ya. Patokannya kita pilih rupiah. Kalau ada kontrak yang telah dilaksanakan tahun yang lalu, silakan Bapak Ibu input. Kalau tidak ada, dikosongkan saja Bapak Ibu. Ada kontrak yang sudah dilaksanakan juga, kalau ada silakan diisi, kalau nggak ada dikosongkan. Kemudian nilai kontrak sesuaikan dengan yang di atas tadi. Oke, nah ini di sini sering saya lihat
ada beberapa satker yang salah. Jadi ini adalah akun yang ada di DIPA atau di RKKL Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon pada saat penginputan nilai kontrak pemilihan akun-akun ini, tolong jangan sampai ada kesalahan. Karena nanti begitu dikirim data kontrak Bapak Ibu ke KPPN, dan Bapak Ibu baru menyadari bahwa ada kesalahan, nah itu panjang lagi ya Pak Prof ya prosesnya itu. Jadi mohon dalam identifikasi kontrak ini mohon lebih teliti lagi Bapak Ibu ya dalam memilih akun. Mungkin saya bisa nambah sedikit Mas. Kalau mungkin di admin ini kita udah bagi PPK nih. Iya. Nah, saat ini Pagu ini yang terkait dengan PPK. Ya, saya ada satu-satu. Benar. Iya. Ya, betul. Jadi kemarin kita sempat praktik terkait dengan pembagian kode PPK, kode PPK dan pembagian Pagu. Nah, jadi di sini kita memilih. Nah, ini 01, berarti ini memang yang pembagian yang kode PPK-nya itu 001 gitu Pak. Nah, jadi kalau Pak satuan kerja atau SAS di tempat Bapak Ibu itu menggunakan lebih dari satu PPK, nanti mohon dipastikan lagi cara pemilihannya di sini Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketukar. Harusnya membebani PPK 01 tapi malah dibebankan di PPK 02 atau 03 atau lainnya gitu ya. Iya, benar sekali. Karena pasti PPK itu punya pengawasan tersendiri. Jadi kok ini kontrak ini nilai apa? Realisasi saya kok sudah sekian, padahal pencatatan manual saya masih baru sekian gitu. Nah, ternyata kesalahan itu setelah kita teliti kesalahannya ada pada saat pembebanan pemilihan PPK begitu. Nah, jadi tolong dipastikan kembali Bapak Ibu ya, kita pilih aja ya. Masukkan angka yang sama yang tadi. Nah, sorry, akunya cuma sorry. Contoh yang salah. Sorry. Ini contoh yang salah yang diikutin. Sengaja diikutin. Oke, sorry. Kita cari yang akunnya nilainya lebih dari 10 juta. Sorry, Bapak Ibu. Nah, enggak ada ini. Ini sampling aja Bapak Ibu saya coba. Oh, ini ada. Apa kita coba aja ya. Oke, simpan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sumber dana. Ya, ini sesuaikan aja Bapak Ibu ya. Kalau di pada kayaknya kalau emang dia betul dari rupiah murni, pilih 01. Begitupun dengan kalau dia dari sumber dana yang lainnya, silakan menyesuaikan dengan pilihan kodenya Bapak Ibu. Kemudian nah, kalau dia ada loan, kalau dia berasal sumber dananya dari loan tadi, silakan pilih apakah dia pembayarannya itu merupakan nilai dari neto atau nilai dari bruto. Nah, ini di sini. Nah, ini yang agak penting Bapak Ibu di sini, karena beberapa kontrak dengan nilai yang besar itu bisa jadi dia bertahap Pak. Jadi bertahap, terjadi sekaligus. Ada uang juga kan Pak ya? Iya, benar sekali. Nah, itu kita contoh dulu Pak ya, kita contoh yang sekaligus ya Bapak Ibu ya. Sekaligus pembayaran tanpa menggunakan uang muka, berarti tinggal kita pilih sekaligus, terus kita detail rincian dan realisasi. Nah, dia akan otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih sekaligus, nah dia otomatis akan tahapnya cuma satu, gitu. Cuma satu. Sekarang kita tinggal merekam tanggal pembayarannya. Mungkin kita mau ngajukan besok atau hari Senin, berarti di tanggal 8. Oke, kita simpan. Oke, kembali. Nah, jangka waktu pelaksanaannya berapa hari sesuai dengan kontrak yang ada di Bapak Ibu sekalian. Mau 3 hari, 2 hari, dikembalikan lagi ke kontrak yang Bapak Ibu kalau berkaitan dengan rekanan itu. Jadi kalau Bapak Ibu pilih sekian hari, tanggal mulai dan tanggal penyelesaiannya itu akan otomatis menghitung dari jangka waktu pelaksanaannya. Jadi kalau Bapak Ibu pilih dalam hal ini tanggal 5 bulan 3, otomatis dia tanggal penyelesaiannya otomatis dia langsung. Jadi dia langsung plus 7 hari. Gitu. Hari kalender Mas ya? Hari kalender. Benar sekali, hari kalender. Nah, kalau
di kontrak itu ada pemeliharaan, silakan diisi. Tapi kalau memang di konstruksi ya. Ya, yang pelan itu konstruksi. Kebanyakan sih Pak, kebanyakan konstruksi. Oke, silakan tangan kosong. Nah, ini ketentuan sanksi ini ya kembalikan lagi Bapak Ibu ke perikatan Bapak Ibu. Jadi biasanya kan pada umumnya Pak ya, biasanya itu keterlambatan 1 per mil. 1 per mil, 1 per 1000 dari tiap hari keterlambatan. Tapi jangan lupa, jangan sampai nggak diisi juga Mas. Iya benar Pak. Jangan sampai nggak diisi juga. Saya nunggu juga tuh. Benar sekali Pak. Oke, nah ini kalau memang pekerjaan Bapak Ibu membutuhkan uang, meminta uang muka, otomatis harus ada diisi. Nah, dia pakai bank atau pakai asuransi apa, nomornya berapa, tanggalnya berapa gitu. Nah, ini kita contohkan transaksi yang sederhana, kita kosongkan aja Bapak Ibu. Nah ini agak penting Pak ini posisi. Dulu ini sebenarnya porsi Mas, tapi di Kementerian Pusat pengen tahu ini sebenarnya lokasinya di mana sih? Karena bisa jadi kan kontrak-kontrak itu pembayaran di Jakarta nih, ya, tapi pengadaan implementasinya ada di Sumbawa, nanti bisnisnya dengan lokasinya. Di mana? Siap. Nah ini, kalau biasanya kalau kayak gini Bapak Ibu muncul error seperti ini nggak apa-apa, kita biasa saja. Nah untuk ini latitude dan longitude ini kita bisa lihat di map, Google Maps. Saya nggak tahu juga. Sebentar Bapak Ibu. Kita pakai yang bawah aja ya. Oke, setelah kita simpan posisi baik itu latitude maupun longitudenya, kita tinggal simpan. Oh enggak panik. Kenapa? Latitude-nya min 8,4748. Ya. 17,40. Oh, sorry. Sistem pembayarannya.
Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah berhasil tadi merekam satu kontrak yang sekaligus. Jadi tadi mungkin kalau ada Bapak Ibu temui kesulitan di pengisian Maps, nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan aplikasi pihak ketiga atau membuka di Google Maps ya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu mengisikan di lokasi mana berdasarkan dari Google Maps tersebut. Ternyata ini memang sangat ini ya Pak Pur ya, harus sesuai. Jadi kita tidak mungkin tidak boleh mengisi asal-asal gitu. Jadi Bapak Ibu bisa berpatokan di Google Maps atau di aplikasi pihak ketiga terkait dengan Maps ini. Oke, ini kita sudah berhasil merekam satu, kita cek ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini ringkasan kontraknya yang dihasilkan dari aplikasi SaaS yang tadi kita input. Ada DIPA-nya, ada data dari supplier-nya, ada nilai kontraknya, terus ada uraian pekerjaannya, terus pembayarannya sekaligus atau bertahap. Nah, ini nanti akan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen Bapak Ibu. Tanggal jawab kontrak dan tanggal pelaksanaan pekerjaan itu sangat mungkin beda juga ya. Oh iya. Yang mana? Pelaksanaan. Mulainya dong. Itu bisa beda kan ya. Bisa saya tanggal kontraknya tanggal 5 nih. Iya. Kontraknya di Senin. Oh bisa. Bisa. Nggak masalah seperti itu bisa. Itu bisa Bapak Ibu. Nah, terus nanti kita cetak lagi ada pilihan 3 Bapak Ibu ya. Kita cetak satu persatu aja nggak apa-apa. Terus Karawas ini Karawas kontraknya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu Karawas kontraknya ya. Jadi dia belum ada realisasi karena memang belum ada SPP yang membebaninya. Nanti nilai realisasi ini akan terisi pada saat Bapak Ibu membuat SPP dan menerbitkan SPM-nya. Sini kita bisa lihat ya, nilai realisasinya masih kosong. Di sini masih kosong ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencetak realisasi kontraknya. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk membuat SPP terkait dengan kontrak ini. Nah, kita coba Bapak Ibu ya, membuat SPP. Ya, di menunya sama ya, di menu SPP, kemudian kita rekam. SPP kita masukkan karena tadi ini langsung LS kita masukkan. Nah, di sini ada pilihan kontraktual atau non kontraktual. Nah, karena tadi kita sudah menginput kontraknya, berarti SPP yang akan kita bikin di modul PPK ini adalah kontraktual. Jadi kita pilih kontraktual. Nah, ini kita pilih kontrak yang mana yang akan Bapak Ibu bebankan. Tadi kita sudah membuat di kontrak nomor 1, Bapak Ibu silakan pilih kontrak ini. Nah, kita tadi sudah memilih dia sekaligus, otomatis langsung pembayaran 100% sebesar 10 juta. Oke. Nah, tadi sudah membebankan akun ini. Pada saat kita menginput kontrak, tadi kan ada pilihan mau membebankan akun yang mana. Jadi otomatis pada saat kita memilih tombol pilih ini, kita langsung diarahkan ke akun yang mana yang akan kita bebankan Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melanjutkan, mohon dicek kembali bahwa benar akun ini yang akan dibebankan terkait dengan pembuatan SPP ini. Oke, kita masuk lanjutkan. Oke. Nah,
Oke, kita pilih jenis pembayarannya satu ya untuk yang pengeluaran anggaran, kemudian sifat pembayarannya kita pilih 4, pembayaran langsung, jenis dokumen kita masukkan di IPA, jumlah pengeluaran tadi sesuai dengan nilai kontrak 10 juta, potongan, kita masukkan aja PPh ya, PPh dan PPN, atau kita masukkan PPN aja 10%. Nah, ke supplier, nah otomatis Bapak Ibu. Jadi otomatis dia ke sini. Untuk uraiannya ini bisa kita kosongkan aja ya. Kita isikan uraiannya, nomor kontraknya, terus nomor BST-nya, sesuai dengan nomor BST yang ada di kantor Bapak Ibu sekalian. Begitu kan dengan nomor BAP-nya. Oke, kita pastikan ya. Jadi mohon PPK, PPSPM mengecek kembali suppliernya apa benar membebani supplier dan kontrak tersebut. Oke, masuk ke akun. Untuk PPN. Kembali, kemudian kita simpan. Oke, Bapak Ibu, kita berhasil menyimpan satu SPP kontraktual sekaligus. Kita coba cetak ya. Oke. Ini SPP Bapak Ibu ya, SPP yang merupakan SPP kontraktual. Tadi kita sudah coba menyetak satu kontrak atas nama UD Purnama yang membebani akun 5211 sebesar 10 juta. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berhasil membuat satu PP. Nah, selanjutnya alurnya ini harusnya ada berlanjut ke menu modul PP SPM. Coba kita buka Bapak Ibu ya modul PP SPM-nya. Oke, kita coba buka masuk ke menu SPM, kemudian kita mencoba untuk catat ya, mencatat SPP yang telah dibuat di modul PPK. Oke, kita catat, otomatis terpilih ya, ada satu ya, satu. Jadi semua SPP yang Bapak Ibu buat akan muncul di sini, yang belum dicatat sebelumnya. Kita pilih. Nah, bedanya di modul PP SPM ini terkait dengan pencatatan SPM, dia cuma mencatat Bapak Ibu. Jadi baik itu nomornya itu sudah merupakan nomor dari PPK, dari modul PPK. Jadi dalam hal ini tadi nomor SPP sama dengan nomor SPM, jadi masih bawaan dari PPK. Kita tinggal menyimpan saja Bapak Ibu. Kita tinggal simpan. Nah, kita nanti masukin tanggalnya. Tanggalnya tadi kita buat di tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan 3. Oke, kita simpan. Oke, kita berhasil. Kita keluar, kita coba cetak. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil membuat SPM berdasarkan kontrak
sekaligus. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu muncul Jakarta, harusnya kan Sumbawa besar, itu Bapak Ibu tinggal merubahnya di sini ya, di parameter judul. Parameter judul, nah ini tinggal Bapak Ibu masukkan mengganti Jakarta menjadi Sumbawa besar. Oke, sudah jadi Sumbawa besar. Nah, ini yang Bapak Ibu cetak. Kemudian setelah dicetak, Bapak Ibu transfer SPM ke KPPN. Nanti ini Bapak Ibu pilih kontraktual dan non GUP. Oke, muncul ya. Jadi tipe suppliernya, karena tadi SPM yang kita buat adalah SPM kepada pihak ketiga, jadi pilih tipe suppliernya 02. Kemudian karena dia kontraktual, pilih kontraktual dan pilih non GUP. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau membuat SPM GUP, pastikan bahwa tipe suppliernya adalah subker untuk GUP ya. Kemudian pilih non kontraktual, kemudian pilih GUP. Kalau tidak seperti parameter ini tidak diisi, tidak akan muncul SPM yang akan dikirim ke KPPN. Oke, kita sudah pernah. Nah, ini adalah ADK SPM. Jadi dari sini nanti Bapak Ibu akan melakukan proses PIN atau inject PIN PPSPM. Setelah itu nanti upload ke ESPM bersamaan dengan SPM-nya, berdasarkan bersamaan dengan SSP-nya atau surat setoran pajaknya, atau dengan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. Nah, ini ada pertanyaannya Bapak Ibu ya, di kolom chat dari BPS Sumbawa. Untuk penomoran pada nomor kontrak, kenapa kami disarankan untuk memberi spasi setelah nomornya, Pak? Ada dari BPS Sumbawa ya di sini ya? Ada, Mas. Ya, mungkin bisa lebih jelas ya Bu, pertanyaannya ini detailnya bagaimana ya? Itu pada saat perekaman, Pak. Ya. Pada saat perekaman, kayaknya kan kami kan ada penomoran 011 misalnya ya, slash, terus PPK 5204 kayak gitu ya. Ternyata yang 011 itu dia disaranin untuk pakai spasi, baru slash. Oh, ini yang ini Bu ya? Itu yang kami kurang paham, maksudnya ininya, ini kasus yang itu dimaksudkan kenapa gitu, kami nggak tahu ini, itu kenapanya. Ya ini karena ada yang penolakan itu Bu ya. Jadi gini, BPS Sumbawa ini kemarin ada kontrak Bu ya. Ada kontrak yang diterima, didaftarkan di KPPN. Kemudian saya info dari teman ada kesalahan nama rekening atau nomor rekening, saya kurang paham juga. Tapi kontraknya itu sudah terdaftar Bu, sudah terdaftar di KPPN. Nah itu mau dibatalkan. Nah kalau untuk pengajuan berikutnya itu tidak mungkin menggunakan nomor kontrak yang baru. Jadi kalau memang mau pakai nomor kontrak yang baru, minimal ada perbedaan pada saat penginputan nomor kontraknya. Entah itu ditambahkan spasi, entah itu ditambahkan garis miring, garis datar, dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau tidak ada penolakan dari KPPN, sebenarnya nomor kontrak itu mau ada spasi, mau langsung nomor itu nggak masalah Bu. Cuma kemarin karena ada penolakan terkait dengan nomor kontrak, khususnya punya BPS Sumbawa, begitu. Makanya tidak bisa menggunakan nomor kontrak yang baru. Itu Bu, untuk BPS Sumbawa. Dengan Ibu Nadliro ya? Halo?
Ibu Nadiro ya, dari PP Sumbawa. Iya, Pak. Ya, jadi alasannya kurang lebih seperti itu, Bu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang Bu ditanyakan sambil jalan kita ini ya, karena waktu kita juga nggak banyak, padahal ini modulnya ada banyak yang harus kita sampaikan. Jadi sambil kita lanjut, kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan langsung aja di kolom chat ya. Kita akan lakukan pengecekan chat box ini secara berkala. Oke, kita sudah merekam kontrak, kemudian membuat SPP. Nah, yang penting lagi di sini itu adalah PPNPN, Bapak Ibu, karena ini sering sekali ada beberapa satuan kerja yang WA ke saya atau telepon ke saya terkait dengan permasalahan seputar PPNPN ini. Nah, ini sebenarnya yang paling penting pada saat pembuatan PPNPN ini adalah pastikan bahwa seluruh RUH, seluruh keluarga dan anggota PPNPN ini telah dimasukkan ke data. Nah, ini kayak kemarin ini masih ada kosong, Bapak Ibu, itu karena kesalahan pada saat pencantuman anak satker. Nah, jadi tolong dipastikan juga Bapak Ibu di PPNPN ini di menu referensi ini pastikan telah terisi setting anak satkernya. Nah, ini kemarin ada beberapa satker yang tidak melakukan default anak satker. Jadi tolong pastikan ini telah dicentang ya Bapak Ibu ya, telah dicentang. Nah, telah dicentang, kemudian kita set default. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi di PPNPN, input data, kemudian RUH PPNPN. Nah, ini akan terisi. Jadi kemarin ada yang bertanya, Pak, kok Mas kok ini data PPNPN saya kok nggak muncul? Nah, ternyata setelah saya lakukan pengecekan, ternyata memang tidak diisi di referensinya. Nah, jadi mau nanti diisi Bapak Ibu ya. Isi itu PPNPN, kemudian untuk cetaknya, kemudian pembuatannya saya rasa Bapak Ibu mungkin ada sudah banyak yang paham. Kemarin terkait dengan PPNPN ini memang masalahnya di RUH PPNPN yang tidak bisa memunculkan nama dari pegawai itu sendiri. Oke. Ya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kita sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Kalau umpama ada yang mau ditanyakan langsung aja Pak ya, langsung aja diaktifkan voice-nya ya, audionya langsung bertanya, karena saya rasa modul-modul pada PPK dan PPSPM ini masih sama dengan tahun yang lalu, tidak ada perubahan. Atau ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya, saya jelaskan sedikit terkait dengan kartu kredit pemerintah. Di sini ada di ini. Nah, ini saya ambil contoh dari punya satuan kerja BNN KSB ya, karena KPPN Sumbawa sendiri sudah tidak menggunakan aplikasi SaaS, kami sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah menjadi pilot project terkait dengan penggunaan Sakti. Jadi nanti sampai tahun 2022 ditandai dengan pengajuan gaji Januari 2022, seluruh satuan kerja di wilayah KPPN Sumbawa Besar akan menggunakan aplikasi Sakti. Jadi SaaS ini hanya akan digunakan sampai dengan Desember 2021, begitu Bapak Ibu. Jadi kedepannya kita akan beralih ke Sakti. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ford bahwa nanti kita akan melakukan sebanyak ya, akan melakukan banyak pelatihan, baik itu yang berupa online maupun offline. Nah, ini saya kembali lagi ke pengajuan UP ya. Di sini Bapak Ibu nanti pada saat pengajukan UP, pada saat Bapak Ibu rekam, nah pada saat Bapak Ibu rekam nanti pastikan bahwa, nah ini nomornya, kemudian surat nomor pernyataannya, kita coba isi ya Bapak Ibu ya, nomor surat pernyataannya sebagai contoh.
Oke. Nah ini buat Bapak Ibu yang tidak menggunakan kartu kredit pemerintah yang dikecualikan, contohnya sebagai satuan kerja yang DKTP, itu nanti tolong diisikan saja di persentase kartu kreditnya itu di angka 0%. Jadi tunainya itu 100%, kemudian kartu kreditnya itu 0%. Nah, karena memang ada pengecualian penggunaan KKP khusus untuk satuan kerja di KTP atau dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, nanti ini Bapak Ibu pada saat pengajuan ke KPPN, ini khusus satu kerja yang mengajukan persetujuan KKP atau UP tunai maupun UP KKP itu nanti akan ada surat balasan dari KPPN. Nah, surat balasan dari KPPN itu nanti akan diinput sebagai surat persetujuan UP. Nah, nanti itu akan jadi dasar pada saat Bapak Ibu membuat SPN UP ke KPPN. Gitu. Jadi alurnya ini, nah ini contoh ya, saya pakai contoh BNN Sumbawa Besar, dia sudah mengajukan persetujuan ke KPPN, sudah dapat surat dari KPPN, nomornya sekian, S12, tanggal 8 bulan 1. Nah ini yang tadi saya maksud, jadi Bapak Ibu silakan melakukan perekaman nomor balasan surat persetujuan dari KPPN. Nah ini ada pertanyaan dari imigrasi Sumbawa, izin bertanya apakah tidak apa-apa jika NPWP PPNPN tidak diisi di RUH PPNPN. Nah, terkait dengan NPWP ini itu merupakan suatu kewajiban ya Bapak Ibu diisi di RUH PPNPN. Karena kenapa? Ini terkait dengan kewajiban perpajakan. Nah, jadi ada data-data diri, NPWP itu merupakan hal yang mandatori. Yang mandatori itu artinya penting dan harus diisi. Baik itu nama, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, kemudian nomor NPWP, nomor NIK, nah itu semua harus diisi ya. Bagaimana? Imigrasi udah jelas? Siap, terima kasih Pak jawabannya. Iya. Oke, Bapak Ibu kalau mau sambil bertanya langsung aja ya. Di ini mau langsung open mic atau mau ngetik di chatbox silakan. Karena ini saya rasa bagi Bapak Ibu modul PPK dan modul PPSPM ini merupakan hal yang sudah lumrah ya. Kemudian ada pertanyaan untuk pembuatan SPN, UP, PNBP, apakah tetap Oke. Dari Pak Subhan ya. Pak Subhan ini dari Kemenak ya? Oke, kita coba ya. Nah, kalau yang untuk UP PNBP, nah Bapak Ibu, dia tetap menggunakan pilihan ini Bapak Ibu. Ya Pak Subhannya tetap menggunakan ini. Cuma nanti pada saat pembebanan, dia harus menggunakan bukan lagi RM, tapi menggunakan 05 atau PNBP. Begitu Pak. Jadi bedanya cuma di situ, jadi tetap menggunakan dana UPUYAD, cuma nanti ada perbedaan pada saat di kategori cara penarikan atau sifat pembayaran. Begitu Pak Subhan.
saat itu UP PNBP itu beda Pak akunnya ya dengan UP RM maupun UP pinjaman luar negeri. Oke, saya mau jelaskan sedikit terkait di modul PPSPM. Nah, di sini terkait dengan beberapa SPM yang mungkin Bapak Ibu biasa laksanakan, terutama bagi satuan kerja yang memiliki hibah. Nah, ini ada beberapa jenis pengesahan hibah ya, ada SP2L. SP2L itu untuk pengesahannya, kemudian SP4HL untuk pengesahan penerimaannya. Jadi kalau ada hibah yang harus dikomunikasikan itu menggunakan SP4HL. Selebihnya saya rasa ini modul-modul ini masih sama, Bapak Ibu. Jadi saya yakin juga kalaupun akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu itu tidak akan jauh dari modul-modul atau menu-menu yang harusnya sama dari tahun ke tahun, belum ada perubahan. Oke. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan modul PPK dan modul PPSPM ini? Ini baru jam 10:30 ya, waktu kita masih ada beberapa menit. Nah, ini saya perlu jelaskan Bapak Ibu ya, data konfirmasi. Jadi data konfirmasi ini merupakan data pajak ya, data pajak yang Bapak Ibu setor melalui bank persepsi. Jadi pada saat digunakan untuk melakukan konfirmasi setoran di KPPN. Nah, ini ada dua macam cara ya. Bapak Ibu bisa melakukan perekaman manual seperti ini direkam manual, masukkan nomor NPPN-nya, NTB-nya, atau Bapak Ibu bisa melakukan melakukan ambil data dari OMSPAN. Kenapa lebih bagus pakai data dari OMSPAN? Karena kadang-kadang Bapak Ibu kalau melakukan konfirmasi melalui data setoran dari bank, cetakannya itu kadang-kadang buram ya, apalagi kalau pakai kertas berwarna-warni yang 3 play itu otomatis nomor NTPN-nya, apalagi NTPN kan gabungan ya antara angka dan huruf, itu kadang-kadang angka 0 itu mungkin Bapak Ibu kiranya itu huruf O, 6 itu dikira huruf G atau apa, nah itu bisa Bapak Ibu minimal kesalahan tersebut dengan cara melakukan tarik data dari OMSPAN di menu penerimaan. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan ya. Jadi tinggal memasukkan kode rentang waktunya mulai dari penerimaan tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, jadi itu meminimalisir kesalahan perekaman NPPN maupun NTB. Khususnya bagi satuan kerja yang penerimaan pajaknya itu banyak, jadi bisa meminimalisir kesalahan. Oke. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan modul PPK dan modul PPSPM ini? Jadi gini perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya, terkait dengan konsultasi layanan perbendaharaan ini. Jadi kalau nanti suatu saat Bapak Ibu butuh bantuan terkait dengan apapun itu, aplikasi maupun layanan perbendaharaan lainnya, atau terkait dengan retur SPM, retur SP2D, kemudian Pak kok SPM saya ini belum diproses, atau Pak ini kok SPM saya ditolak, kesalahannya apa, mohon dijelaskan, itu nanti tolong bisa hubungi saya sebagai fungsional di KPPN Sumbawa Besar. Jadi terkait mulai dari penganggaran, pelaksanaan, kemudian pertanggungjawaban, nanti bisa WA ke saya atau langsung telepon, insya Allah dalam waktu yang tidak lama nanti akan saya respon ya. Jadi sudah banyak sih satker yang melakukan konfirmasi ke saya, tapi kalau memang ada
permasalahan lain selain aplikasi, ya silakan jangan sungkan-sungkan untuk melakukan konfirmasi ke saya selaku fungsional di KPPN Sumut Besar. Jadi baik itu melalui WA, Japri, telepon ataupun menggunakan menu HIJSO ya, Pak ya. Jadi konsultasi itu tidak dibatasi cuma harus untuk aplikasi saja, Bapak Ibu, aplikasi baik itu modul admin, PPK, PPSPM maupun Silambi, tapi terkait dengan dokumen-dokumen kelengkapan ataupun baik itu report dan segala macamnya. Mungkin sekian Pak Pop yang bisa udah saya jawab ini tadi, udah saya jawab. Jadi mungkin sekian ya dari sesi aplikasi ini, karena memang aplikasi ini tidak banyak yang saya sampaikan karena memang sama sekali sedikit, cuma minor aja perubahan dari tahun ke tahun. Nanti kalau umpama Bapak Ibu butuh konsultasi lebih jauh lagi, nanti bisa kita lewat di sarana lainnya, baik itu online maupun offline. Ya Pak ya, saya kembalikan ke Pak Ford. Oke, terima kasih Mas Taufik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kontribusinya Mas ya, terus mau bergabung dengan kami. Jadi seperti yang baik lagi Mas, mengingatkan nanti di awal tadi kita akan ada beberapa jadwal tadi sampai dengan Desember. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan kalau bisa mungkin ini kalau bisa vaksin sudah beredar, gitu kan, kalau bisa dikoordinasikan dengan dinas kesehatan kapan bisa divaksin, gitu kan. Nah, jadi supaya kita semua mudah-mudahan setelah Idul Fitri bisa mudah-mudahan bisa offline ya, jadi kita bisa lebih efektif lagi dalam pelaksanaan anggaran ini di tahun 2021 hingga ekonomi kita bisa lebih cepat pulih. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, atas pertanyaannya, atas kontribusinya di acara ini. Saya mewakili KPPN dan Topik, minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oh ya, mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya. Mbak Nadia bisa minta tolong didokumentasikan, Mbak. Bentar. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi tanggal minggu ketiga ya. Minggu ketiga Maret. Depan insya Allah kita libur dulu, sementara minggu besok off. Kemudian minggu berikutnya kita akan ketemu lagi terkait dengan Cakut dan Sakti. Ya. Oke. Kita akan mulai pengenalan lah Pak ya. Ya. Pengenalan. Bagaimana sih Sakti itu? Bagaimana ya? Sebenarnya Bapak Ibu memiliki gambaran. Gambaran betul. Memiliki gambaran sebelum nanti pada akhirnya akan mengoperasikan secara full aplikasi Sakti itu kayak bagaimana gitu. Walaupun Sakti sebenarnya untuk penganggaran sudah mulai digunakan ya. Iya, benar sekali. Gitu. Sudah Mbak? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.